Siang itu, langit kota berwarna kelabu. Mendung bergelayut tanpa angin, membuat udara terasa lembab dan menekan. Jalanan padat merayap, kendaraan saling klakson, dan orang-orang berjalan cepat dengan wajah terburu. Di antara hiruk-pikuk kota, sebuah motor bebek tua melaju pelan di sisi kiri jalan. Pengendaranya mengenakan baju koko putih yang sedikit kusut karena perjalanan jauh, sarung yang dilipat ke atas, serta peci hitam yang menempel rapi di kepala. Itulah Ustadz Arifin. Seorang ustadz kampung dari desa Gunung Jati yang terkenal sebagai orang alim, rendah hati, dan rajin berdakwah dari musola ke musola. Ia bukan ustadz kondang yang tampil di televisi atau ceramah di hotel berbintang, tapi keilmuannya dalam kitab-kitab kuning dan kefasihannya dalam menyampaikan agama membuatnya dihormati di kalangan masyarakat desa. Hari itu, ia memenuhi undangan dakwah dari sebuah komunitas keislaman kecil di kota besar. Perutnya sudah mulai berbunyi sejak 1 jam lalu. Setelah perjalanan lebih dari 2 jam dengan motor butut pinjaman dari takmir masjid, akhirnya Ustadz melihat sebuah warung makan besar di tepi jalan utama. Pelangnya besar, huruf-huruf kapital berwarna emas tertera jelas. Warung Roso Sejati, aneka lauk sayur Nusantara. Di bawahnya tertera slogan kecil, lezatnya bikin ketagihan. Ustadz Arifin menepikan motornya. Area parkirnya penuh oleh kendaraan, mulai dari motor hingga mobil plat merah dan mobil mewah. Ini bukan warung makan biasa. Bangunannya besar seperti restoran, tapi tetap mempertahankan unsur warung khas Jawa, atap genteng, tiang kayu, dan anyaman bambu di beberapa sudutnya. Begitu ia melangkah masuk, aroma harum rempah langsung menyerbu inderanya. Perpaduan bau santan, sambal terasi, dan daun jeruk memenuhi udara. Perutnya semakin keroncongan. Di dalam, puluhan pengunjung sibuk makan dengan lahap. Meja panjang berisi etalase kaca memajang lebih dari 20 macam lauk, ayam goreng, rendang, ikan tongkol balado, gudeg, kikil, lodeh, sayur asem, dan banyak lagi. Assalamualaikum Pak. Monggo dipilih makanannya, sapa seorang pelayan muda dengan ramah. Ustadz tersenyum dan menjawab salamnya. Ia mengambil piring, menaruh nasi, ayam bacem, sayur lodeh, dan tempe goreng. Di meja minuman, ia meminta segelas teh tawar panas. Setelah mendapat tempat duduk di sudut ruangan dekat jendela, ia mulai makan dalam diam. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, alisnya terangkat. Rasanya luar biasa. Ayam bacemnya manis gurih, bumbunya meresap sampai ke tulang. Sayur lodehnya tidak terlalu kental, namun kaya rasa, aroma daun salamnya pas. Bahkan tempe gorengnya terasa istimewa, renyah di luar, empuk di dalam, seolah digoreng dengan minyak yang selalu baru. Masya Allah. Ini enak betul, gumamnya pelan sambil mengangguk kecil. Selama lebih dari 10 menit, ia hanya fokus menikmati makanan. Setiap suapan seperti menenangkan tubuhnya yang letih karena perjalanan panjang. Sambil makan, ia memperhatikan suasana warung itu. Para pelayan berpakaian rapi dan berseragam merah coklat. Mereka bekerja cepat, tapi tetap sopan dan tersenyum pada pelanggan. Tak satu pun piring kotor dibiarkan terlalu lama di atas meja. Setiap pelanggan yang datang langsung disambut hangat. Ia melihat sekeliling, tak ada yang tampak mencurigakan. Warung ini bersih, pelayanan bagus, dan makanannya enak. Dari luar, ini adalah bisnis yang sempurna. Saat akan membayar, ia berjalan ke meja kasir yang dijaga oleh seorang pria paruhbaya berpakaian batik sutra biru. Wajahnya bersih, kulitnya putih, dan matanya menyipit seperti sedang tersenyum terus-menerus. Di balik keramahan wajahnya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Terlalu tenang. Terlalu rapi. Berapa Pak? Tanya Ustadz. 25.000 saja Ustadz, jawab pria itu, masih tersenyum ramah. Ustadz sempat heran. Bagaimana pria itu tahu bahwa ia seorang Ustadz? Ia belum sempat menyebutkan, dan pakaiannya juga bukan jubah atau sorban. Tapi ia hanya membalas dengan senyuman. Matur nuwun. Gih, enak sekali makanannya. Alhamdulillah. Rezeki dari Allah, Ustadz, jawab pria itu, nada suaranya tenang dan berat, hampir berbisik. Ustadz Arifin mengangguk, lalu berjalan keluar dari warung itu. Angin siang berhembus pelan, awan tetap menggantung gelap, seolah menahan hujan entah sampai kapan. Tapi hati Ustadz ringan. Perut kenyang, dan ia menemukan tempat makan yang enak untuk singgah selama berada di kota. Wah, besok kalau lewat sini lagi, saya mampir lagi. Enaknya luar biasa,
katanya dalam hati. Namun, ia tak tahu. Warung itu bukan sekadar warung. Dan rasa nikmat yang melekat di lidahnya barusan, bukan berasal dari tangan manusia biasa. Hari kedua di kota itu, selepas salat duha, Ustadz Arifin kembali melewati jalan utama yang kemarin membawanya ke warung makan besar yang sangat mengesankan, Warung Roso Sejati. Awalnya, ia sempat ragu untuk mampir lagi. Tapi aroma kenangan akan ayam bacem manis gurih dan sayur lodeh hangat itu seperti masih tertinggal di lidahnya. Dan perutnya pun mulai memberikan kode, lapar. Ia berpikir positif saja. Toh kemarin tidak terjadi apa-apa. Semua berjalan biasa, bahkan menyenangkan. Motor tuanya kembali terparkir di sudut halaman warung, di antara deretan mobil dan motor pelanggan lainnya. Ustadz Arifin melangkah masuk. Pintu kayu itu kembali menyambutnya dengan suara derit halus, disusul bau harum santan, gorengan hangat, dan rempah-rempah yang pekat namun menggoda. Di dalam, suasana hampir persis seperti kemarin. Ramai. Tertib. Para pelayan berseragam merah coklat bergerak gesit namun tetap sopan. Pelanggan datang silih berganti, duduk, makan, tersenyum, dan keluar dengan wajah puas. Hanya saja, entah kenapa, hari ini Ustadz merasa suasananya berbeda. Bukan karena tempatnya berubah, tapi karena perasaannya yang berubah. Ada sesuatu yang tak terlihat tapi terasa mengendap di udara. Semacam hawa berat. Seperti seseorang sedang memperhatikannya dari balik dapur, meskipun ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Ustadz, monggo dipilih lagi, hari ini ada rawon dan garang asem juga. Pelayan yang sama menyapanya. Senyum yang sama. Tatapan yang sama. Ustadz membalas salam, lalu mengambil piring. Kali ini ia mencoba menu berbeda, rawon daging, tahu bacem, tempe orek, dan tetap dengan teh tawar panas. Ia duduk di tempat yang sama, dekat jendela. Tapi cahaya hari ini lebih redup. Awan menggantung lebih rendah di luar. Sinar yang menembus kaca buram seolah tak sanggup menyinari penuh meja makannya. Tapi itu tak ia pikirkan terlalu dalam. Ia membaca basmalah pelan dan mulai makan. Suapan pertama. Rawon itu, hitam pekat, kuahnya kental, dagingnya empuk. Rasa keluak yang mendominasi memang khas, tapi ada sensasi aneh menyelinap. Seperti bau logam tipis. Aroma besi, samar sekali, tapi cukup membuatnya menahan napas sejenak. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Perut lapar kadang membesar-besarkan sesuatu. Ia melanjutkan makan. Suapan kedua. Tahu bacemnya manis, tempenya renyah. Tapi lidahnya seperti kehilangan kenikmatan yang kemarin ia rasakan. Semuanya terasa sedikit hambar, sekaligus terlalu kuat di sisi lain. Seperti ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam masakan ini. Bukan bumbu, tapi rasa yang tidak bisa dijelaskan. Lalu suapan ketiga. Di tengah kunyahan, telinga kirinya seperti disengat hawa dingin. Dan saat itulah ia mendengarnya. Tolong. Lirih. Sangat lirih. Bagaikan napas yang lolos dari tenggorokan yang tercekat. Suara itu bukan seperti berasal dari luar. Tapi seperti muncul di dalam kepalanya, atau bahkan, dari dalam piring. Ustadz Arifin berhenti mengunyah. Nafasnya terhenti. Tangannya menegang di atas meja, menggenggam sendok seperti hendak mempertahankan diri dari sesuatu yang tak kasat mata. Ia menoleh perlahan ke kanan dan kiri. Para pelanggan tetap makan seperti biasa. Tertawa. Bercerita. Tidak ada satupun yang menunjukkan wajah aneh. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia memandang piringnya. Rawon itu tampak biasa. Dagingnya mengapung di kuah hitam yang mengkilap. Tempe dan tahu tersusun rapi. Tapi entah mengapa, dalam benaknya makanan itu kini tampak seperti sesuatu yang tidak layak dimakan. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Ia membaca basmalah dan ayat kursi dalam hati. Napasnya mulai tersengal meski ia berusaha tetap tenang. Ia mengambil segelas teh panas dan meneguknya. Hangatnya tak mampu mengusir dingin yang mulai merayap dari tengkuk ke punggungnya. Lalu, saat ia hendak meletakkan sendok, suara itu terdengar lagi. Tolong aku. Lebih jelas. Lebih menyayat. Seperti rintihan dari seseorang yang terperangkap, di balik uap nasi, di dalam kuah rawon, atau di balik daging yang ia kunyah. Ustadz menutup mata.
Dadanya sesak. Ia tahu persis, suara itu bukan suara jin biasa, dan bukan pula ilusi. Itu adalah panggilan dari roh yang terbelenggu. Entah bagaimana, ia yakin akan hal itu. Namun sebagai orang yang telah lama bergelut dengan dunia batin dan spiritual, ia tidak langsung panik. Ia menenangkan diri, mengatur napas, dan mengamati dengan diam. Setelah 5 menit, ia berhenti makan. Separuh piring masih terisi, dan teh sudah dingin. Ia berdiri pelan, membawa nampan ke tempat piring kotor. Pelayan menyambutnya sambil tersenyum, senyum yang kini terasa terlalu lebar. Tidak dihabiskan, Ustadz? Sudah cukup. Enak, hanya belum begitu lapar. Pelayan itu mengangguk dan kembali ke tugasnya. Saat berjalan ke kasir, Ustadz sempat menoleh ke arah dapur. Sekilas, ia melihat sesosok wanita pelayan berdiri di ujung dapur. Diam. Menatapnya. Tapi begitu ia berkedip, sosok itu sudah tak ada. Pemilik warung, pria dengan batik sutra biru kemarin, tidak terlihat hari ini. Kasir dijaga oleh pelayan lain, perempuan muda dengan senyum manis namun mata yang tampak kosong. Matur nuwun Ustadz. Hati-hati di jalan. Ustadz mengangguk. Tapi dalam benaknya, berbagai pertanyaan mulai tumbuh seperti kabut yang semakin pekat. Siapa yang berbisik tadi? Kenapa hanya aku yang mendengarnya? Apakah suara itu berasal dari seseorang, atau sesuatu? Langit di luar mulai gelap, meskipun jam masih menunjukkan pukul 11 siang. Angin bertiup pelan namun menggigit. Udara terasa semakin berat, seolah kota ini menyimpan sesuatu yang ingin disembunyikan. Dan saat motor tuanya melaju perlahan keluar dari halaman warung itu, suara lirih itu masih terngiang di telinganya. Tolong aku. Sudah hampir 2 minggu Ustadz Arifin tinggal di kota ini. Sejak awal, semua terasa baik-baik saja. Ia datang sebagai dai undangan, menyebarkan ilmu agama ke masjid-masjid di kota pinggiran ini. Namun, entah sejak kapan tepatnya, hatinya mulai merasa tidak tenang, seolah ada sesuatu yang berbisik dari balik dunia yang tak kasat mata. Dan sejak kunjungan pertamanya ke warung Roso Sejati, rasa itu kian menguat. Malam itu, setelah salat Isya, ia pulang ke kamar kos yang sederhana, hanya berukuran 3x3 meter, dengan sebuah ranjang tipis dan rak kecil berisi kitab-kitab. Ia duduk lama di sajadah, berzikir hingga matanya mulai berat. Jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit ketika ia akhirnya tertidur. Tapi tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya, ia berada di dalam dapur sebuah warung. Ia langsung mengenalinya sebagai dapur warung Roso Sejati. Panci-panci besar menggantung di dinding, bau kuah kaldu dan asap tumisan menyeruak, tapi semuanya tampak kusam, tak seperti dapur di dunia nyata. Udara terasa dingin dan menekan. Tiba-tiba, muncul sosok wanita muda di sudut ruangan. Ia mengenakan seragam merah marun khas pelayan warung. Tubuhnya lunglai, berdiri dengan tangan gemetar. Matanya sembab, wajahnya seperti habis menangis semalaman. Ia menatap Ustadz Arifin dengan tatapan putus asa. Suara lirih terdengar dari bibirnya yang pucat. Tolong saya, Pak Ustadz, saya dikurung di sini. Saya belum mati, tapi saya juga bukan hidup. Belum sempat Ustadz Arifin menjawab, lantai dapur tiba-tiba terbuka seperti disobek dari bawah. Asap hitam menyeruak, dan tangan-tangan hitam meraih tubuh wanita itu. Ia berteriak histeris, tubuhnya ditarik ke bawah, masuk ke lubang gelap yang menelan cahaya. Jeritannya menggema, membuat dada Ustadz Arifin sesak, hingga akhirnya ia terbangun dengan napas tersengal dan keringat membasahi tubuh. Ia langsung duduk. Jam menunjukkan pukul 2.44 dini hari. Ia bangkit, mengambil wudhu, dan menggelar sajadah. Di sepertiga malam itu, ia berdoa dengan penuh ketundukan. Namun, malam-malam berikutnya mimpi itu datang lagi, dan semakin aneh. Malam kedua, mimpi serupa. Tapi wanita yang muncul berbeda. Kali ini, rambutnya dikepang dua, dan tubuhnya tampak lebih kurus. Ia tampak lebih muda, mungkin masih remaja. Ia berdiri membelakangi Ustadz Arifin, menghadap ke dinding dapur. Bahunya bergetar menahan tangis. Ketika ia menoleh, darah mengalir dari hidungnya. Saya juga pelayan di warung itu, saya menghilang hari Selasa Kliwon, ucapnya dengan suara yang parau. Tolong, bilang ke ibu saya nggak sempat pamit. Lalu, seperti sebelumnya, tubuhnya diseret oleh bayangan hitam ke dalam tungku besar di pojok dapur. Api menyala tanpa suara,
Hanya isak tangis yang tertinggal. Malam ketiga, mimpi datang lagi. Wanita ketiga, dengan wajah cantik namun penuh luka lebam. Pipi kirinya bengkak, bajunya sobek di beberapa tempat, dan matanya kosong. Namun ia masih bisa bicara. Jangan makan nasi di warung itu lagi, Pak Ustadz. Mereka masak dengan darah kami. Kali ini, Ustadz Arifin mencoba berteriak, mencoba menolong, tapi tubuhnya kaku dalam mimpi. Ia hanya bisa menyaksikan wanita itu memeluk dirinya sendiri sebelum kabut tebal menelannya hingga hilang dari pandangan. Setelah malam ketiga, Ustadz Arifin tak bisa lagi tinggal diam. Ia yakin, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah peringatan. Atau mungkin permohonan. Keesokan harinya, ia menyambangi warung Roso Sejati saat siang hari. Ia memperhatikan wajah para pelayan. Beberapa di antaranya tampak lelah, sebagian lainnya terlalu pendiam. Seorang pelayan wanita muda menunduk terus saat menyajikan makanan ke meja. Matanya sembab. Saat makan, Ustadz Arifin memperhatikan gerak-gerik orang-orang di sekitar. Pemilik warung, seorang pria berkumis tebal bernama Pak Fendi, tersenyum ramah seperti biasa. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang dingin. Terlalu tenang, seolah menyembunyikan sesuatu yang kelam. Setelah makan, Ustadz berpura-pura berjalan ke toilet, tapi ia menyempatkan diri mengintip bagian dapur. Ia melihat seorang pria tua tengah mengaduk sesuatu dalam kuali besar. Wajahnya tidak asing, seperti bayangan samar yang pernah muncul dalam mimpinya. Hari mulai sore ketika Ustadz Arifin bertemu dengan seorang satpam tua yang biasa menjaga parkir. Lelaki itu tampak pendiam, tapi setelah diajak bicara dengan ramah, ia mulai membuka diri. Ada banyak pelayan yang pernah kerja di sini, Pak Ustadz. Tapi ya gitu, sering tiba-tiba hilang. Katanya berhenti, tapi kok nggak pamit. Keluarganya juga kadang nyari, tapi katanya sudah pulang ke kampung. Sejak kapan kejadian itu terjadi? Tanya Ustadz hati-hati. Satpam itu menunduk, lalu berbisik, kalau boleh jujur rata-rata yang hilang itu pas malam Selasa Kliwon. Ustadz Arifin menelan ludah. Darahnya seperti berhenti mengalir sesaat. Pak Ustadz, lanjut satpam itu lirih. Saya dulu pernah lihat satu pelayan, malam-malam lari keluar warung sambil nangis. Tapi sama pemiliknya langsung dikejar. Besoknya udah nggak ada. Dibilang resign. Tapi kok anehnya? HP-nya nggak bisa dihubungi, keluarganya juga nggak tahu apa-apa. Ustadz Arifin mengangguk pelan. Kini semua mulai jelas. 3 mimpi. 3 wanita hilang. Semua pelayan. Semua lenyap tanpa jejak. Semua setelah malam Selasa Kliwon. Kini ia paham. Warung ini bukan sekadar tempat makan. Ini adalah tempat menyimpan rahasia kelam, tempat pengorbanan. Dan ia telah makan di atas piring yang sama dengan mereka yang telah tumbang. Sudah hampir sebulan Ustadz Arifin tinggal di kota ini untuk mengisi pengajian dan menyebarkan dakwah dari masjid ke masjid. Ia menyewa sebuah kamar sederhana di rumah kos milik Bu Lela, seorang janda tua yang dikenal ramah dan suka menolong. Di rumah kos itu pula, tinggal beberapa anak muda perantauan yang bekerja di kota. Salah satunya adalah seorang gadis berusia sekitar 20 tahun bernama Debbie. Debbie adalah sosok yang supel dan menyenangkan. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu menyempatkan diri menyapa Ustadz Arifin dengan senyum ramah. Kadang ia membawakan jajanan pasar sebagai bentuk hormat pada sang Ustadz. Sarapan dulu, Ustadz. Ini lemper buatan ibu saya di kampung, katanya suatu pagi. Namun, sejak Debbie diterima bekerja di warung Roso Sejati, sikapnya mulai berubah. Awalnya, perubahan itu hanya tampak halus. Ia jarang menyapa, lebih sering buru-buru berangkat kerja, dan pulang lebih malam dari biasanya. Lama-kelamaan, wajah cerianya memudar. Matanya tampak sayu seperti orang kelelahan, bahkan beberapa kali ia terlihat berbicara sendiri saat duduk di teras kos malam-malam. Ustadz Arifin memperhatikan perubahan itu dengan rasa was-was. Ia tahu, tempat Debbie bekerja bukanlah warung makan biasa. Setelah berbagai mimpi dan firasat yang ia alami, ia semakin yakin bahwa warung itu menyimpan kegelapan yang besar. Dan kini, gadis polos yang tinggal bersamanya, tampaknya menjadi sasaran berikutnya. Suatu malam, saat Ustadz Arifin sedang membaca Al-Quran di kamarnya, ia mendengar isakan pelan dari kamar sebelah. Ia mendekatkan telinga ke dinding, dan jelas terdengar suara Debbie terisak pelan. Ampuni aku, tolong, aku nggak mau, bisiknya di sela tangis lirih.
Pagi harinya, Ustadz mencoba menyapa Debbie di dapur, namun gadis itu hanya menunduk, wajahnya pucat, matanya sembab. Di lehernya, tampak samar guratan merah membentuk garis memanjang seperti bekas cekikan. "Kamu nggak apa-apa, nak?" tanya Ustadz lembut. Debbie hanya tersenyum kaku dan berbisik, "Saya cuma capek, Ustadz," lalu bergegas pergi tanpa sarapan. Malam berikutnya, Ustadz kembali bermimpi. Kali ini, bukan hanya satu wanita pelayan yang datang dalam mimpi, tapi 3 sekaligus. Semuanya memakai seragam warung Roso sejati, wajah mereka pucat dan tubuh mereka compang-camping seperti mayat yang belum dikubur. Di antara mereka, salah satunya berkata, "Dia akan jadi kami berikutnya." Selasa Kliwon, Ustadz terbangun dengan napas memburu. Dahi dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Malam itu juga, ia duduk bersila dan mulai memanjatkan doa-doa perlindungan. Sesuatu yang sangat jahat tengah bekerja. Dan Debbie kini berada di ambang bahaya. Hari berikutnya, Ustadz mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mencari tahu ke beberapa tetangga dan karyawan lama warung, hingga ia mendapatkan informasi bahwa memang benar ada sejumlah pelayan yang dulu bekerja di sana lalu mendadak hilang tanpa kabar. Kebanyakan dari mereka hilang setelah warung libur sehari, dan hari libur itu selalu jatuh pada Selasa Kliwon. Satu demi satu, potongan teka-teki mulai menyatu. Warung itu bukan hanya tempat makan, melainkan tempat persembahan. Dan para pelayan muda menjadi tumbal dari perjanjian gelap yang belum terputus. Dan kini, giliran Debbie. Langit malam itu tampak gelap kelam, bulan tertutup awan tebal dan angin bertiup dingin seperti membawa firasat buruk. Ustadz Arifin duduk termenung di teras rumah kos, menatap ke arah kamar Debbie yang lampunya masih menyala. Malam ini adalah Selasa Kliwon, malam yang berulang kali disebut oleh arwah-arwah dalam mimpinya. Malam yang seakan menjadi saksi hilangnya para pelayan warung itu satu persatu. Sekitar pukul 11 malam, Ustadz melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kos. Dari balik jendela, Ustadz melihat Pak Fendi, pemilik warung Roso sejati, keluar dari mobil sambil mengenakan pakaian serba gelap. Tak lama kemudian, Debbie keluar dari rumah kos, wajahnya pucat pasi, langkahnya seperti orang linglung. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke dalam mobil, dan kendaraan itu melaju perlahan meninggalkan gang sempit menuju arah luar kota. Dengan cepat namun hati-hati, Ustadz Arifin mengambil sarung dan jaketnya, lalu mengikuti mereka dengan sepeda motor sewaan yang biasa ia pakai untuk dakwah. Jalan yang mereka tempuh mulai menanjak, melewati kawasan perbukitan dan ladang-ladang sunyi. Ustadz menjaga jarak agar tak ketahuan, tapi cukup dekat untuk tetap mengawasi kemana arah mereka. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan tua tak berpenghuni di tengah hutan kecil di kaki gunung. Dari kejauhan, Ustadz mematikan motornya dan berjalan kaki mendekat sambil bersembunyi di balik pohon-pohon besar. Dari celah semak-semak, Ustadz menyaksikan sebuah ritual mengerikan tengah berlangsung. Ada 7 orang berpakaian serba hitam berdiri melingkar, wajah mereka tertutup kain. Di tengah lingkaran itu, Debbie duduk bersimpuh dengan mata terpejam dan tubuh gemetar, seperti sedang dalam pengaruh sesuatu. Di hadapan Debbie, berdiri Pak Fendi, membawa keris kuno yang diselubungi asap dupa dan bau kemenyan yang menyengat. Di belakang mereka, terdapat sesajen lengkap, kepala kambing, bunga 7 rupa, minyak wangi, dan kain mori yang belum dipakai. Ustadz menyadari bahwa ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah ritual pemanggilan kekuatan gelap, sebuah perjanjian untuk menukar nyawa dengan kekayaan. Tangan Pak Fendi gemetar menahan keris, lalu ia mulai membacakan mantra-mantra Jawa kuno dengan suara serak yang menggetarkan bulu kuduk. "Nyawa ini persembahanku malam ini, wahai penunggu gunung, terimalah darahnya sebagai janji." Saat keris perlahan diangkat menuju leher Debbie, Ustadz Arifin beristighfar dalam hati. Ia tahu, ia tak bisa hanya menyaksikan. Dengan tekad bulat dan keberanian yang disertai doa, Ustadz berdiri dari balik semak dan berteriak lantang, "Hentikan perbuatan kalian, ini persekutuan setan." Para pelaku ritual terkejut. Mereka menoleh, sebagian panik, tapi ada pula yang langsung menggeram marah. Salah satu dari mereka menyuruh 2 orang mendekat untuk mengejar Ustadz, namun tiba-tiba angin berhembus kencang, dan nyala obor ritual padam serentak. Dari kegelapan, terdengar suara-suara aneh, raungan, bisikan, dan jeritan tak kasat mata. Ritual telah terganggu. Dan kekuatan yang mereka panggil, belum sempat menerima tumbal. Suasana di tengah hutan itu berubah mencekam setelah kehadiran Ustadz Arifin. Angin malam berputar liar,
mengibarkan daun-daun kering dan membuat suara-suara aneh bersahutan dari balik pepohonan. Obor-obor ritual padam seperti dihantam kekuatan yang tak kasat mata. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara gemetar dari para pelaku ritual dan hembusan napas Debbie yang mulai tersadar. Namun Ustadz Arifin tak gentar. Ia melangkah mendekat, membawa tasbih kayu cendana yang selalu menggantung di lehernya. Dari mulutnya mengalir lantunan ayat suci. Tiba-tiba, salah satu dari dukun yang ikut dalam lingkaran ritual menjerit keras. Tubuhnya terpelanting ke belakang seolah ditampar sesuatu yang tak terlihat. Dukun lain yang mencoba menyerang, tubuhnya justru membeku dan bergetar seperti kesurupan. Mereka menggigit bibir dan berteriak dalam bahasa yang tidak dimengerti. Pak Fendi, yang berdiri di altar utama dengan keris di tangan, tampak mulai panik. Wajahnya pucat, keringat mengucur deras. Ia mencoba menyelesaikan ritual dengan terburu-buru, mengarahkan keris ke leher Debbie yang masih terduduk dalam setengah kesadaran. Namun Ustadz Arifin berteriak lantang. Kau tak akan menyentuhnya. Demi Allah, kusir semua setan dalam tubuh dan tempat ini. Ustadz mendekat sambil membaca ayat kursi dan al-falah. Suaranya tegas, lantang, dan menggema di seluruh hutan. Udara di sekitar altar bergetar. Keris yang digenggam Pak Fendi tiba-tiba panas membara, hingga ia melemparkannya sambil meringis kesakitan. Asap hitam mengepul dari ujung altar, melingkar naik seperti ular besar yang melarikan diri ke langit malam. Seketika itu juga, Debbie tersadar sepenuhnya. Ia terbatuk-batuk dan menangis histeris, tubuhnya lemas dan ketakutan. Ia memeluk lutut dan bergumam, "Ampuni aku, tolong aku, Ustadz." Ustadz Arifin berlari mendekat, dan melindunginya. Ia terus membacakan doa ruqyah perlindungan, menyentuhkan telapak tangannya ke kepala Debbie. Sementara itu, para pelaku ritual lainnya satu persatu melarikan diri ke dalam gelap, termasuk Pak Fendi yang tersandung-sandung panik, wajahnya penuh teror. Tak ada satupun dari mereka berani menoleh ke belakang. Mereka tahu, ritual mereka telah gagal. Dan makhluk yang mereka panggil, tidak pernah suka dikecewakan. Malam semakin larut ketika Ustadz Arifin berhasil membawa Debbie keluar dari hutan, melewati jalur kecil dengan bantuan senter. Gadis itu tak henti-hentinya menangis, sesekali berbisik lirih tentang suara-suara yang memanggil namanya dan mimpi-mimpi aneh yang selama ini mengganggunya. Setibanya di kos, Ustadz memanggil dua orang warga yang dikenalnya dari masjid terdekat untuk membantu menjaga Debbie. Ia juga menyarankan agar Debbie diruqyah secara intensif dan dibimbing secara spiritual agar pengaruh gaib itu benar-benar hilang. Debbie malam itu tidur dalam pelukan ibunya yang datang tergesa-gesa setelah dihubungi. Ia masih gemetar, namun selamat. Namun di benak Ustadz Arifin, pertempuran belum selesai. Pak Fendi masih bebas. Dan ia yakin akan ada tumbal selanjutnya jika tidak dihentikan. Pagi masih berselimut embun saat Ustadz Arifin melangkah menuju warung Roso Sejati. Langit mendung seperti menyiratkan firasat buruk. Wajah Ustadz tampak tegas, tapi di matanya tergambar kegelisahan. Ia tahu, bahaya belum selesai. Debbie memang selamat, tapi akar kejahatan masih menancap kuat. Warung itu terlihat sepi. Biasanya sudah ramai pelanggan, tapi pagi itu hanya terlihat 1-2 pembeli yang buru-buru pergi setelah membungkus makanan. Seorang pegawai melirik panik saat melihat Ustadz datang. Di balik meja kasir, Pak Fendi tampak duduk dengan mata sembab dan tangan gemetar. Ia seperti orang yang tak tidur semalaman. Wajahnya pucat, kerah bajunya kusut, dan jari-jarinya terus mengetuk meja tanpa irama. Saat Ustadz masuk dan memanggil namanya, Pak Fendi langsung berdiri. Ada kilatan ketakutan di matanya. Sejenak ia seperti ingin berlari, tapi tubuhnya seakan tertahan oleh rasa malu dan marah yang tak terungkap. "Assalamualaikum, Pak Fendi," suara Ustadz dalam namun menusuk. Waalaikumsalam," jawab Pak Fendi dengan suara serak. Ustadz menatap tajam. "Saya datang bukan untuk menghakimi. Saya datang untuk mengingatkan. Debbie sudah cukup menderita. Jangan ulangi kebodohan yang sama. Tobatlah. Tinggalkan jalan hitam itu sebelum semuanya terlambat." Pak Fendi menarik napas panjang. Ia duduk pelan, memalingkan wajah. Sekilas matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya segera berubah kaku. "Kau tahu apa tentang hidupku, Ustadz? Kau pikir mudah hidup tanpa kuasa, tanpa uang? Orang-orang hormat padaku bukan karena aku baik, tapi karena aku sukses. Aku tidak bisa kembali ke nol." Suaranya pelan tapi penuh dendam yang dalam. Ustadz menggeleng,
Kesuksesanmu dibangun dari darah dan nyawa orang lain. Itu bukan keberkahan, tapi kutukan. Pak Fendi membalikkan badan, menghadap jendela. Hening sejenak. Kau pikir aku tak tahu siapa yang menghancurkan ritualku semalam? Bisiknya tajam. Kau menantang sesuatu yang tidak bisa kau lawan dengan kitab dan doa saja, Ustadz. Ustadz mendekat, berdiri tepat di belakangnya. Kalau aku harus mati demi menghentikanmu, aku ikhlas. Tapi ingat ini, Pak Fendi, makhluk-makhluk yang kau pelihara tidak pernah setia. Mereka akan menagih lebih dari yang bisa kau bayar. Pak Fendi tidak menjawab. Tangannya mengepal di balik meja. Beberapa jam setelah Ustadz pergi, warung itu kembali sunyi. Pak Fendi mengunci pintu lebih awal. Ia berjalan ke gudang belakang dan mengeluarkan ponsel yang disembunyikan di bawah tumpukan tepung. Ia menekan nomor yang sudah lama tersimpan namun belum pernah ia hubungi. Halo? Suara serak menyambut dari seberang. Saya butuh bantuan. Ritual saya gagal. Saya ingin membalas. Kali ini, saya ingin dia yang jadi tumbal. Suara di seberang tertawa rendah, seperti suara ular yang melata di dada. Darahnya kuat. Tapi bisa dipatahkan. Datanglah ke Banyuwangi malam Jumat Wage. Aku akan siapkan altar yang baru. Tapi ingat, balas dendam selalu dibayar mahal. Aku siap, jawab Pak Fendi dengan suara dingin. Ia menutup ponsel, lalu duduk sendiri dalam gelap. Wajahnya menegang, matanya kosong. Di luar, langit yang mendung tadi kini benar-benar gelap. Petir menyambar jauh di pegunungan. Dan entah kenapa, dari balik bayangan di gudang, terdengar suara tawa kecil, pelan, namun menyayat. Malam itu sunyi. Udara terasa berat dan langit tampak pekat seperti diselimuti jelaga. Di dalam musola kecil yang berdiri di samping rumahnya, Ustadz Arifin duduk bersila. Di depannya, tasbih putih melingkar di atas sajadah. Bibirnya bergetar lirih, melafalkan zikir. Setiap lafaz seperti cahaya yang menembus kegelapan malam. Namun di tengah ketenangan itu, angin berembus tak wajar. Lembaran kitab suci di rak tiba-tiba bergetar, lampu redup berkedip-kedip. Burung malam berterbangan dari pohon tanpa sebab. Ustadz Arifin membuka matanya perlahan. Matanya tajam menatap ke arah pintu kayu musola yang perlahan terbuka sendiri, menyeret tanah dengan suara berdecit menusuk. Dari balik kegelapan, 7 sosok muncul satu persatu. Mereka mengenakan pakaian khas dukun pesugihan, jarik hitam, ikat kepala lusuh, dan kalung berisi taring serta tulang kecil. Wajah mereka dipenuhi luka bakar ritual dan tatapan mereka bagaikan bara dendam. Salah satunya berucap, suara seraknya seperti bercampur desis ular. Kau telah mengganggu aliran darah pesugihan kami. Malammu berakhir di sini, Ustadz. Pertarungan spiritual pun dimulai. Salah satu dukun menancapkan keris ke tanah. Tanah bergetar, dan dari bawah musola muncul makhluk hitam berwujud bayangan dengan tangan panjang dan mata merah menyala. Yang lain meniup seruling tulang, memanggil jin ular setinggi 2 meter, lidahnya menjulur seperti mencium bau iman. Ustadz Arifin tak bergeming. Ia bangkit perlahan, mengangkat tasbih putihnya yang kini bersinar redup. Dengan suara lantang, ia mengucap ayat-ayat suci. Suara itu menggema, dan cahaya tasbih menyilaukan. Jin ular meraung dan menghilang menjadi asap. Tapi 6 dukun lainnya mulai mengeluarkan pusaka-pusaka gaib, sebatang tongkat emas pembakar iman, kipas dari sayap kelelawar pesugihan, dan batu merah darah yang bisa membakar manusia dari dalam. Ustadz Arifin mulai kewalahan. Darah keluar dari sudut bibirnya. Satu makhluk berhasil mencakar punggungnya. Musola mulai retak. Ayat-ayat suci yang dibacanya terdengar lebih lemah. Salah satu dukun berteriak, tamatkan dia sekarang. Hancurkan akar cahaya. Namun saat tubuh Ustadz hampir roboh, ia menggenggam erat tasbihnya, dan dari dalam dirinya, terdengar gumaman doa yang sangat dalam, bukan dari mulut, tapi dari jiwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari tubuhnya, membentuk perisai spiritual yang memukul mundur semua makhluk. Satu persatu, para dukun mulai terbakar oleh cahaya itu. Mereka menjerit, kulit mereka meleleh seperti lilin. Jin-jin pesugihan berteriak lari kembali ke alam kegelapan mereka. Sisa 2 dukun mencoba melarikan diri, tapi tanah di belakang musola retak, dan lubang gelap terbuka.
Tangan-tangan hitam keluar dari lubang itu dan menarik mereka ke dalam, menjerit-jerit meminta ampun, tapi sudah terlambat. Ustadz Arifin terduduk lemas. Tubuhnya gemetar. Darah mengucur dari luka-luka di punggung dan lengannya. Namun wajahnya tetap tenang. Ia menatap langit malam yang perlahan menjadi tenang. Selama masih ada iman, mereka tak akan pernah menang, bisiknya pelan. Pagi itu, kota dikejutkan oleh kobaran api besar yang melalap habis bangunan megah warung Roso sejati. Asap hitam pekat menjulang ke langit, membentuk bayangan menyeramkan seperti wajah yang meraung kesakitan. Warga berkerumun, beberapa mencoba membantu memadamkan api, namun api seolah menolak dipadamkan, seperti ada sesuatu yang membakarnya dari dalam, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Tak ada yang tahu pasti bagaimana api itu bisa muncul. Warung itu semalam masih buka seperti biasa. Namun pagi ini, hanya puing-puing hangus yang tersisa. Anehnya, di tengah abu dan reruntuhan, beberapa warga mengaku melihat bekas lingkaran ritual terbakar di lantai, dengan jejak-jejak darah yang menghitam. Di dinding belakang yang tidak sepenuhnya hangus, samar-samar tertulis dengan arang. Dosa telah dibayar dengan api. Pak Fendi, pemilik warung yang selama ini dikenal dermawan namun misterius, menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang melihatnya sejak malam sebelumnya. Mobil mewahnya masih terparkir di garasi, tapi rumahnya kosong, seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Polisi mencarinya, namun tidak membuahkan hasil. Sebagian warga mulai berbisik bahwa ia tidak menghilang, melainkan ditelan oleh pesugihan yang ia pelihara sendiri. Debbie, gadis yang hampir menjadi tumbal, memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Ia menghilang dari hiruk-pikuk kota dan kembali ke kampung halamannya. Namun ia tidak lagi sama. Dalam diam dan tangis, ia mulai mendalami agama, memperdalam ilmu tauhid, dan beberapa kali terlihat mengikuti kajian serta membantu di rumah tahfidz. Ustadz Arifin, setelah memastikan semuanya selesai, kembali ke desanya yang tenang. Namun ketenangan itu tak menghapus kisah yang telah ia lalui. Namanya mulai disebut-sebut di kalangan para santri, para kiai, bahkan para dukun yang mulai resah. Ia bukan lagi sekadar ustadz kampung yang berceramah di musola kecil. Ia kini dikenal sebagai pembasmi pesugihan, sosok yang berani menantang kekuatan gelap dan menang tanpa pernah meninggalkan keikhlasannya pada Allah. Konon, setiap malam Jumat Legi, di musola desanya, ada cahaya putih lembut yang turun dari langit. Beberapa orang yakin itu adalah karamah dari perjuangan Arifin melawan kegelapan. Dan di dunia perdukunan, nama Arifin menjadi momok, sosok yang disebut-sebut bisa menghancurkan 7 dukun hanya dengan 1 tasbih dan segenggam ayat suci. Namun bagi Ustadz Arifin, semua itu hanyalah bagian dari takdir. Ia tidak merasa hebat. Ia hanya seorang hamba kecil yang tidak ingin membiarkan manusia dikorbankan demi kekayaan sesaat. Sementara di dunia gaib, warung yang terbakar itu masih menyisakan bekas luka, sebuah titik hitam yang dulu menjadi tempat pemujaan. Namun sekarang, di atas tanah yang hangus itu, tumbuh 1 tunas kecil, tanda bahwa dosa boleh saja menyala membakar, tapi kebenaran akan selalu menumbuhkan harapan.